Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Perkenalkan, nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 225790008. Nah, kita langsung saja masuk dalam soal yang pertama, yaitu analisis kritis terhadap peran GATT dan WTO dalam membentuk kebijakan tarif global. Bagaimana kedua lembaga ini mempengaruhi kebijakan tarif Indonesia dan apa tantangan serta peluang yang dihadapi Indonesia. Dari soal ini dapat saya jelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu pengaruh GATT dan WTO terhadap kebijakan tarif Indonesia. Yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi Indonesia. Yang ketiga yaitu peluang serta tantangan yang dihadapi Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengaruh GATT dan WTO terhadap kebijakan tarif Indonesia. Indonesia sebagai anggota GATT sejak tahun 1950 dan WTO sejak tahun 1995 mengalami berbagai dampak langsung dari partisipasi dalam kedua lembaga ini. Nah, dapat kita bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu pengurangan tarif dan liberalisasi perdagangan internasional. Indonesia telah menjalani serangkaian reformasi kebijakan tarif sebagai bagian dari komitmennya terhadap GATT dan WTO. Sejak bergabung dengan WTO, Indonesia telah mengurangi tarif bea masuk untuk banyak komoditas, terutama di sektor manufaktur, pertanian, dan jasa. Liberalisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri domestik dan membuka akses ke pasar internasional. Poin yang kedua yaitu komitmen terhadap aturan multilateral. Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat oleh berbagai perjanjian perdagangan internasional, termasuk komitmen untuk tidak menaikkan tarif di atas batas tertentu yang disepakati dalam negosiasi multilateral. Hal ini membatasi spesifik fleksibilitas dalam menggunakan kebijakan tarif sebagai instrumen proteksi domestik. Kemudian poin yang ketiga yaitu keterlibatan dalam penyelesaian sengketa. WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang meningkat. Indonesia beberapa kali terlibat dalam sengketa perdagangan di WTO, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Dalam kasus ini, Indonesia harus menyesuaikan kebijakan tarif dan perdagangannya sesuai dengan keputusan WTO, seperti dalam kasus sengketa hortikultura dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru. Kita masuk dalam soal nomor yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi. Juga dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keterbatasan dalam proteksi industri domestik. Dengan keterikatan pada aturan WTO, Indonesia tidak bisa secara sembarangan menaikkan tarif untuk melindungi industri di dalam negerinya. Ini bisa menjadi tantangan terutama ketika industri domestik masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan perlindungan dari persaingan internasional. Yang kedua yaitu persaingan yang ketat di pasar global. Liberalisasi perdagangan yang didorong oleh WTO telah membuka pasar Indonesia bagi barang-barang dan jasa dari negara-negara lain. Meskipun ini memberikan akses yang lebih luas ke barang dan jasa berkualitas, hal ini juga meningkatkan tekanan bagi produsen dalam negeri untuk bersaing secara langsung dengan perusahaan asing yang mungkin memiliki teknologi dan modal yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban untuk mematuhi keputusan WTO. Indonesia terkait pada keputusan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa di WTO. Jika kebijakan perdagangan Indonesia diputuskan melanggar aturan WTO, Indonesia harus merevisi kebijakannya
yang dapat berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu dalam ekonomi domestik. Kemudian peluang yang dihadapi Indonesia. Yang pertama yaitu akses pasar yang lebih luas. Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki akses ke pasar yang lebih luas di seluruh dunia yang tarif yang lebih rendah. Hal ini memberikan peluang bagi eksportir Indonesia untuk memperluas pangsa pasar internasional, terutama di sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, dan tekstil. Poin yang kedua yaitu investasi asing. Kepatuhan terhadap aturan WTO dan stabilitas kebijakan perdagangan di bawah WTO dapat meningkatkan kepercayaan investor asing. Ini dapat mendorong aliran investasi langsung ke Indonesia. Kemudian poin yang ketiga yaitu manfaat dari penyelesaian sengketa. WTO memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia ketika menghadapi kebijakan perdagangan diskriminatif di negara lain. Kemudian soal yang kedua yaitu evaluasi komprehensif tentang keselarasan antara kerangka hukum nasional Indonesia dengan perjanjian perdagangan internasional dalam konteks tarifikasi. Identifikasi area-area potensial konflik dan berikan rekomendasi untuk harmonisasi yang lebih baik. Keselarasan antara kerangka hukum nasional Indonesia dengan perjanjian perdagangan internasional dalam konteks tarifikasi adalah penting untuk memastikan bahwa Indonesia mematuhi prinsip-prinsip perdagangan bebas dan menghindari potensial konflik dengan negara-negara lain. Indonesia sebagai anggota GATT dan WTO wajib mematuhi prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk mengurangi tarif dan menghilangkan hambatan perdagangan lainnya. Namun, terdapat area-area potensial konflik antara kerangka hukum nasional Indonesia dengan perjanjian perdagangan internasional. Salah satu area konflik potensial adalah adanya perbedaan interpretasi antara kerangka hukum nasional Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional. Misalnya, terdapat perbedaan interpretasi mengenai definisi produk lokal antara kerangka hukum nasional Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik dalam konteks tarif. Untuk mengatasi area-area potensial konflik tersebut, rekomendasi untuk harmonisasi yang lebih baik adalah adanya koordinasi yang lebih baik antara kerangka hukum nasional Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya dialog dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga internasional terkait, serta adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hukum dan perdagangan internasional. Soal nomor 3 yaitu studi kasus. Pilih salah satu produk ekspor unggulan Indonesia dan jelaskan bagaimana harmonisasi di sistem digunakan dalam klasifikasi produk tersebut, bagaimana klasifikasi ini mempengaruhi daya saing produk tersebut di pasar internasional. Studi kasus yang saya pilih yaitu produk ekspor unggulan Indonesia yaitu minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah salah satu produk ekspor unggulan Indonesia yang memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan Uni Eropa, India, Cina, dan negara-negara lain. Dalam perdagangan internasional, klasifikasi produk seperti minyak kelapa sawit sangat penting untuk menentukan tarif, bea masuk, serta perlakuan perdagangan lainnya. Salah satu sistem utama yang digunakan untuk klasifikasi adalah harmonized system. Penggunaan harmonized system dalam klasifikasi minyak kelapa sawit adalah sistem internasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang-barang yang diperdagangkan di seluruh dunia. Sistem ini dikelola oleh World Customs Organization
dan menyediakan kode numeric untuk setiap produk yang diperdagangkan. Kode HS digunakan oleh otoritas bea cukai di seluruh dunia untuk menentukan tarif, persyaratan impor atau ekspor, dan peraturan lainnya. Pengaruh klasifikasi HS terhadap daya saing minyak kelapa sawit di pasar internasional dapat diberikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu penentuan tarif dan bea masuk. HS kode digunakan oleh negara-negara pengimpor untuk menentukan tarif bea masuk. Tarif bea masuk yang dikenakan pada minyak kelapa sawit bisa berbeda-beda tergantung pada apakah produk tersebut merupakan CPO atau minyak mentah atau refined palm oil atau minyak yang telah diproses. Kemudian soal yang keempat. Pada dasarnya, WTO dan ASEAN menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan konflik yang terkait dengan kebijakan tarif. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam cara kerja, skala, dan fleksibilitas kedua sistem ini. Berikut analisis komparatif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tarif di WTO dan ASEAN, beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Sistem penyelesaian sengketa di WTO diatur melalui Dispute Settlement Understanding yang merupakan instrumen kunci untuk menyelesaikan sengketa perdagangan di antara anggotanya. Proses penyelesaian sengketa di WTO melibatkan beberapa tahap normal. Yang pertama yaitu konsultasi bilateral, yang kedua yaitu panel, yang ketiga yaitu banding, yang keempat yaitu implementasi dan relation. Kelebihan dari WTO yaitu bersifat mengikat. Keputusan WTO bersifat mengikat bagi negara-negara anggota. Hal ini memberikan kepastian bahwa sengketa tarif dapat diselesaikan secara tuntas dan negara yang bersalah harus menyesuaikan kebijakan tarifnya. Kemudian kekurangan WTO, proses yang lambat. Meskipun sistem WTO kredibel, penyelesaian sengketa tarif melalui WTO bisa memakan waktu bertahun-tahun karena banyaknya tahapan yang harus dilalui, mulai dari konsultasi hingga tahap banding. Kemudian mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN. Di ASEAN, mekanisme penyelesaian sengketa tarif diatur melalui ASEAN Protocol dan Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism yang diadopsi pada tahun 2004. Mekanisme ini didesain mirip dengan DSU WTO namun lebih fleksibel dalam regional dalam cakupannya. Kelebihan ASEAN yaitu proses lebih cepat. Mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN dirancang untuk menjadi lebih cepat dan efisien dibanding dengan WTO. Hal ini karena ASEAN sebagai organisasi regional memiliki proses pengambilan keputusan yang lebih sederhana dan pendekatan kooperatif dan konsensual, kemudian fleksibilitas regional. Kekurangan ASEAN yaitu tidak selalu meningkat. Salah satu kelemahan utama dari sistem ASEAN adalah sifatnya yang tidak selalu meningkat seperti di WTO. ASEAN lebih mengutamakan pendekatan konsensus yang bisa memperlambat atau bahkan menghentikan proses penyelesaian jika tidak ada kesepakatan bersama. Kemudian soal yang kelima yaitu jelaskan bagaimana menginterpretasikan prinsip-prinsip GATT dan WTO dalam kepentingan nasional. Mengintegrasikan prinsip-prinsip General Agreement on Tariff and Trade atau biasa disingkat GATT dengan kepentingan nasional memerlukan pendekatan yang seimbang. Di satu sisi, GATT dan WTO berfungsi untuk mendorong liberalisasi perdagangan global, menurunkan hambatan tarif,
dan menciptakan stabilitas dalam hubungan perdagangan internasional. Di sisi lain, negara seperti Indonesia memiliki kepentingan nasional yang meliputi perlindungan industri domestik, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta pengamanan kedaulatan ekonomi. Berikut beberapa cara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip WTO atau GATT dengan kepentingan nasional. Yang pertama yaitu menyeimbangkan liberalisasi perdagangan dengan proteksi industri domestik. Yang kedua yaitu memaksimalkan pengecualian untuk kebijakan publik. Yang ketiga yaitu negosiasi yang berpihak pada kepentingan nasional. Yang keempat yaitu penggunaan instrumen penyelesaian sengketa WTO. Itulah penjelasan saya dari kelima soal tadi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.